Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Nuraini, NIM 21024-110. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik makroergonomi. Nah, di sini yaitu pengertian mikroergonomi dan makroergonomi. Mikroergonomi yaitu merupakan keilmuan ergonomi dalam lingkup sempit yang hanya fokus kepada sebuah tempat kerja saja, seperti lingkup stasiun kerja, dengan menentukan karakteristik dari desain job. Ergonomi mikro ini juga membahas mengenai hubungan manusia dan mesin dan manusia software interface. Nah, sedangkan makroergonomi yaitu keilmuan yang jauh lebih luas. Keilmuan ergonomi makro mencakup organisasi, perusahaan, masyarakat luas, atau bahkan sampai negara. Suatu subdisiplin ergonomi yang fokus mengkaji mengenai perancangan sistem kerja dapat dikatakan sebagai suatu sistem pekerjaan terdiri atas personil yang saling berinteraksi dengan perangkat keras dan lunak. Nah, tujuan mikroergonomi dan makroergonomi. Tujuan mikroergonomi adalah untuk meningkatkan performa dari sebuah sistem kerja dan juga mengurangi stres yang diberikan pada pekerjaan manusia dengan menganalisis tugas lingkungan kerja dan interaksi mesin manusia. Sedangkan tujuan makroergonomi yaitu untuk mengoptimasi rancangan sistem kerja dari sisi karakteristik sistem sosioteknikal dan kemudian membawa karakteristik dari keseluruhan sistem kerja itu ke rancangan kerja individual dan antarmuka manusia atau manusia dengan mesin dan manusia dengan perangkat lunak untuk memastikan bahwa sistem kerja terharmonisasi secara penuh. Nah, penerapan makroergonomi yaitu top down. Secara keseluruhan, struktur sistem kerja bisa jadi ditentukan agar sesuai dengan karakteristik sosioteknikal organisasi. Middle out, suatu analisis dari subsistem dan proses kerja dapat dinilai baik dan turun hierarki dari tingkat menengah, dan perubahan yang dilakukan untuk memastikan desain sistem kerja yang harmonis. Bottom up, paling sering melibatkan identifikasi masalah oleh karyawan dan supervisor, tingkat terendah yang menghasilkan rancangan struktur atau proses dari tingkat tinggi. Nah, suatu usaha makroergonomi lebih layak di bawah 4 kondisi, yaitu 1. Ketika mengembangkan suatu sistem kerja dari nol. 2. Ketika perubahan besar sistem kerja sudah berlangsung. 3. Ketika terjadi perubahan besar dalam tujuan, lingkup, atau organisasi. Yang terakhir yaitu ketika organisasi memiliki masalah kronis berbiaya tinggi yang belum terbukti dapat diperbaiki dengan usaha mikroergonomi murni atau melalui strategi intervensi lainnya. Psikologi industrial dan organisasi dan mikro dan makroergonomi. Psikologi industrial atau organisasional secara mendasar berkaitan dengan pemilihan orang agar sesuai dengan sistem kerja. Mikroergonomi berfokus pada perancangan pekerjaan, lingkungan kerja, perangkat keras, dan perangkat lunak agar sesuai dengan individu. Psikologi industri klasik berfokus pada identifikasi dan pemilihan individu agar sesuai dengan pekerjaan dan lingkungan kerja. Psikologi organisasi dan makroergonomi berkaitan dengan desain struktur dan proses organisasi, namun fokusnya agak berbeda. Fokus utama makroergonomi adalah merancang sistem kerja sesuai dengan karakteristik sistem sosioteknik organisasi dan dirancang untuk diselaraskan dengan keseluruhan struktur dan proses sistem kerja. Selanjutnya, dimensi-dimensi struktural sistem kerja. Di sini ada organisasi. Organisasi itu dapat didefinisikan sebagai koordinasi yang direncanakan dari 2 atau lebih orang, berfungsi secara relatif terus-menerus dan melalui pembagian kerja dan hierarki wewenang, berusaha mencapai tujuan bersama atau kerangkaian tujuan.
Yang kedua yaitu desain organisasi. Desain organisasi secara khusus berarti perancangan struktur sistem kerja organisasi dan proses terkait dengan mencapai tujuan organisasi. Struktur sistem kerja sering dikonseptualisasikan memiliki 3 dimensi inti, yaitu kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi. Nah, ada 2 cara yang umum untuk digunakan menentukan apakah sebuah kerja harus dibagi menjadi 1 atau lebih departemen, yaitu tingkat kesamaan, tujuan, dan orientasi waktu. Integrasi mengacu pada jumlah mekanisme yang dirancang ke dalam sistem kerja untuk memastikan komunikasi, koordinasi, dan kontrol di antara unsur-unsur yang berbeda. Jenis mekanisme pengintegrasian yang paling umum yang dapat dirancang ke dalam sistem kerja adalah peraturan dan proses formal, komite, tim tugas, posisi penghubung, dan kantor integrasi sistem. Dari perspektif ergonomi makroformalisasi dapat didefinisikan sebagai tingkat di mana pekerjaan dalam sistem kerja distandarisasi. Sistem kerja yang sangat formal memungkinkan sedikit pertimbangan karyawan mengenai apa yang harus dilakukan, bagaimana hal itu harus dilakukan atau kapan harus dilakukan. Nah, desain yang sangat formal dicirikan oleh deskripsi pekerjaan yang eksplisit, peraturan yang luas, dan prosedur standar yang jelas yang mencakup proses kerja. Nah, secara ringkas, struktur organisasi yaitu ada 3 komponen: kompleksitas, formalisasi, sentralisasi. Kompleksitas yaitu derajat diferensiasi dan integrasi, di mana itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu diferensiasi horizontal, vertikal, dan dispersi spasial. Formalisasi, sejauh mana pekerjaan dalam organisasi menjadi standar. Sedangkan sentralisasi yaitu sejauh mana keputusan formal terkonsentrasi pada individu. Selanjutnya, elemen-elemen sistem sosioteknik. Perancangan struktur sistem kerja dan proses terkait melibatkan pertimbangan 3 elemen sistem sosioteknik utama yang saling berinteraksi satu sama lain dan desain sistem kerja, yaitu ada terbagi menjadi 3 bagian: 1. Subsistem teknologi, subsistem personalia, dan lingkungan eksternal yang relevan. Nah, desain industri. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam desain sistem yaitu bisa dibaca pada tabel berikut. Faktor yang dipertimbangkan: peralatan, tugas, pengguna ataupun lingkungan, serta spesifikasi dan perawatan juga itu harus dipertimbangkan. Selanjutnya yaitu hubungan desain makro dan mikro ergonomi. Desain ergonomi makro yang efektif pada akhirnya mendorong sebagian besar rancangan ergonomi mikro dari sistem kerja. Terwujudnya kompatibilitas ergonomi yang optimal dari komponen sistem dengan keseluruhan struktur sistem kerja. Harmonisasi elemen sistem kerja dan keseluruhan desain dan lingkungan eksternal yang relevan. Selanjutnya, kriteria untuk pendekatan desain sistem kerja yang efektif, yaitu joint design atau desain bersama. Pendekatan desain harus berpusat pada manusia. Pendekatan tugas manusiawi. Proses alokasi fungsi dan tugas terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah ada kebutuhan bagi manusia untuk melakukan fungsi atau tugas tertentu sebelum melakukan pengalokasian kepada manusia atau mesin. Terima kasih. Mungkin hanya itu presentasi atau penjelasan dari saya untuk tugas topik makroergonomi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.